Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ingin news update, kabar update. Dan tentu saja nanti akan diberikan komentar secara ringan amatiran ala gue. Oke, ada kabar, mohon maaf nih kalau ada angin ya, karena sore ini agak sedikit berangin ini. Terkait dengan pemain-pemain Manchester United, ada sekitar 4-5 pemain, 5 nama yang akan gue update di sini. Di video kali ini pertama adalah Anthony Martial. Jadi memang pemain ini sudah selesai dengan Manchester United ya kan, dan disebutkan dari ESPN.co.uk kalau ada kemungkinan Anthony Martial ini akan ke Galatasaray. Galatasaray tertarik untuk mendatangkan Anthony Martial, tapi sang pemain harus menurunkan gajinya. Nah, kalau situasinya seperti ini, langsung aja gue tanggapin ya. Ya, Anthony Martial tidak punya pilihan lain. Dia harus menurunkan gaji. Kalau tidak ya, dia terancam tidak mendapatkan klub ya kan, atau mungkin melakukan negosiasi, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau pada saat itu dia masih di Manchester United, ini lain cerita ya kan. Manchester United tentu saja ketika Anthony Martial tidak sepakat terkait dengan gaji, ya dia tetap akan memilih untuk tetap di Manchester United. Dan ketika Manchester United ingin menjual, ada klub yang ingin membeli nggak? Kan itu permasalahannya di Manchester United terkait dengan pemain-pemain yang tidak perform tapi masih terikat kontrak di Old Trafford. Sama seperti saat ini, mungkin ada nama-nama seperti kayak Marcus Rashford contohnya, lalu Anthony misalnya, termasuk juga Casemiro sekalipun. Manchester United ini kan tidak bisa hanya dilepas saja, dibuang saja, ataupun apalah itu yang sering disebutkan oleh Sobat Football United. Tapi memang ada prosedurnya di sana. Karena kalau mereka salah mengambil langkah, ya klub bisa sulit nih, mengalami kesulitan dari sisi finansial. Ya, terkait dengan klub juga masih menantikan ini kabar dari terkait dengan review Erik ten Hag ya kan. Kabar terbaru yang gue dapatkan dari Jamie Jackson, akunnya Jamie Jackson kalau tidak salah itu dari The Guardian ya, bahwa kalau tidak salah dari The Guardian ya, gue lupa Jamie Jackson. Yang jelas dari akun Jamie Jackson yang menyebutkan kalau memang pekan ini ada kemungkinan besar nih akan ada hasil dari review terkait dengan Erik ten Hag, salah satunya demikian. Dan ini juga gue ingin tanggapi, ada beberapa komentar yang mengatakan, wah kenapa gue tendensius? Enggak, gue bukan tendensius ya. Gue nomor satu, gue selalu 110% di belakang manajer, pelatih, klub itu siapapun itu selalu mendapat dukungan gue 110% dari nama-nama sebelumnya. Dan ada beberapa komentar yang menurut gue tidak masuk akal, yang mengatakan karena satu kampung, karena satu negara. Ini komentar macam apa? Sorry ya sebelumnya. Karena seperti Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho dan lain-lain itu juga mendapat dukungan dari gue gitu loh. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, harus gue ulangi lagi nih, karena komentarnya banyak yang salah sayangnya. Sayang sekali banyak komentar yang salah. Gue gak tahu ambil dari mana gitu. Yang jelas kalau ditarik 2 tahun yang lalu, ada 2 nama calon ya kan. Preferensi gue tuh sebenarnya kan bukan ke Erik ten Hag gitu, ke nama yang satunya lagi ya. Tapi ya gue memegang komitmen. Cuman sekali lagi lah, ini ada komentar-komentar yang menurut gue yang mengatakan gue ini dan ya anyway, bebas lah ya komentar, walaupun agak ngawur juga nggak masalah. Oke, lanjut lagi. Anthony Martial ini disebutkan di ESPN ini free agent ya, artinya dia bebas transfer setelah 9 tahun di Manchester United. Dan selain Anthony Martial, Rafael Varane juga cabut, Brandon Williams disebutkan juga cabut ya. Ya disebutkan oleh sumber ESPN kalau bahkan Anthony Martial ini akan setuju untuk menerima gaji yang lebih rendah. Nah, ini situasinya seperti ini nih yang hanya bisa terjadi kalau pemain itu sudah selesai kontraknya dari Manchester. Dan menurut gue akan tetap dipakai ya strategi ini, artinya untuk pemain-pemain yang tidak perform tapi valuasinya itu tinggi, klub akan lebih kalau bisa dilepas iya, tapi juga dengan harga yang masuk akal gitu ya. Kalau tidak, klub akan menunggu sampai kontraknya habis dan meminta pelatih untuk bisa ya memaksimalkan kapasitas dari pemain-pemain tersebut. Mungkin seperti kayak Anthony kalau gue lihat ya, Rashford juga termasuk di sana. Casemiro kita lihat ada tawaran atau tidak. Dan terkait dengan pemain yang akan diperpanjang kontraknya, ini yang menarik. Bagaimana Tom Heaton ini akan melakukan pembicaraan ya terkait dengan perpanjangan kontrak pemain kiper ketiga ini usia berapa, 37-38. Menurut gue memang perannya memang akan sebagai kiper ketiga gitu ya.
Dan sering juga mengatakan kenapa Alta Bayindir nggak kiper nomor 1 segala macam, karena menurut gue memang ada plot-plotan, artinya memang ada struktur gitu ya, siapa kiper nomor 1, kiper nomor 2, kiper nomor 3. Tidak bisa hanya karena beberapa kesalahan terus diacak lagi posisinya. Menurut gue sih tidak seperti itu ya, karena ada rutinitas yang ingin dibangun, ada kerjasama, ada juga kesulitan yang ingin dicari di posisi kiper dalam hal untuk membangun kerjasama yang bagus, yang tangguh juga di lini belakang. Tom Heaton, dan terkait dengan lini belakang Jonny Evans. Nah ini yang menarik yang ingin gue bahas ya, bagaimana pemain 36 tahun ini yang disebutkan dibicarakan nih kontraknya. Nah beberapa waktu yang lalu ada informasi kalau memang Jonny Evans ini akan ditawari posisi yang berbeda ya kan, sebagai staf pelatih. Tapi dari kabar ESPN ini menyebutkan bahwa dia akan berusaha untuk ditawari atau dibicarakan kontrak 1 tahun lagi. Ini artinya apa? Kemungkinan besar menurut gue, dan kemungkinan besar akan disepakati sih, 1 tahun ini menurut gue kalau memang proses ini betul. Sekali lagi kalau memang proses ini betul, dan artinya apa sekali lagi? Artinya memang di musim panas nanti Manchester United tidak akan terlalu aktif banget, terutama untuk mencari pemain lini belakang. Ada budget nampaknya yang terbatas, mungkin karena angka yang terbatas ataupun financial fair play yang berusaha untuk distabilkan lebih nyaman, katakanlah demikian, lebih positif oleh klub ini. Ini juga berarti kemungkinan sih hanya akan ada 1 pemain lini belakang yang akan didatangkan di Old Trafford. Rafael Varane lepas ya kan, dan tadi gue pikir Jonny Evans akan lepas, tapi kalau Jonny Evans diperpanjang ya praktis akan dicari gantinya 1 orang, dan nampaknya kalibernya akan sebagai pemain utama. Menurut gue sih demikian. Bagaimana dengan Harry Maguire? Menurut gue Harry Maguire punya kemungkinan besar akan tetap stay di Manchester United. Kalaupun akan lepas sebelum Euro ini, dan ini waktu sudah semakin singkat ya, nampaknya konsentrasi dari Harry Maguire akan lebih ke Euro, dan ini berarti masa depan dia masih tetap berada di Manchester United. Gue harapkan penampilan dia bisa paling tidak seperti kayak musim lalu. Dan musim lalu menurut gue ini menunjukkan juga kepada manajemen dan juga kepada tim pelatih bahwa ya Harry Maguire bisa bermain di level tersebut ketika memang dimainkan, ketika memang diandalkan, memang diharapkan. Sekali lagi, berarti ini kemungkinan Manchester United akan berinvestasi, dan gue tidak berpikir Manchester United akan mendatangkan pemain dengan status gratisan, mungkin seperti kayak Tosin Adabiro ya, mungkin memang ada budget yang dipersiapkan, dan setelah dihitung-hitung memang klub hanya akan mendatangkan 1. Dan 1 itu siapa ya, kita tahu sendiri, nama ada Leny Yoro misalnya, ataupun Jean-Claire Todibo ya kan, yang memang sering disebut di sana. Dan menurut gue punya kemungkinan besar pemain-pemain itu tadi yang akan mendarat sih. Gue secara personal, secara pribadi gue perkirakan memang Jean-Claire Todibo yang akan datang, karena nama ini bukan nama baru, sebenarnya dari musim panas tahun lalu sudah dikaitkan dengan Manchester United. Kurang lebih demikian ya informasinya. Jadi yang paling menarik menurut gue adalah Jonny Evans, yang by the way Jonny Evans ini injury prone, tapi bagaimana dia menurut gue memberikan karakter juga di lini belakang dengan pengalamannya di momen-momen krusial. Dia bisa dimainkan, bayangkan musim lalu dia ini kan sebenarnya sebagai pilihan keberapa, pilihan keempat, pilihan kelima, tapi ketika dia dimainkan ternyata dia masih menunjukkan kemampuan yang bagus. Tapi di sisi lain memang nampaknya Manchester United belum bisa secara besar-besaran merombak ya, karena memang ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Dalam hal ini menurut gue lebih ke faktor finansial, sehingga perubahan ini ada proses lah, katakanlah demikian. Kita lihat saja akan seperti apa. Feeling gue kalau memang Jonny Evans stay, maka Jean-Claire Todibo yang akan datang. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.